Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita minta pertolongan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu, biarlah kami diteguhkan dan dikuatkan oleh perenungan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Yeremia pasal 20 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 10. Pada saat ini kita hanya akan membaca 2 ayat saja, Yeremia 20 ayat 9 dan ayat 11. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Judul renungan kita pada hari ini adalah api yang menyala-nyala. Panggilan untuk menderita bagi Kristus adalah panggilan agung bagi setiap orang percaya. Karena Kristus telah menderita bagi kita, sayang tidak banyak orang percaya yang bersedia menderita karena imannya. Nabi Yeremia menderita karena menyampaikan nubuat dan pesan Allah kepada umatnya. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Imam Pasyur bin Immer, kepala pengawas rumah Tuhan, memukul Nabi Yeremia dan memasung dia di pintu gerbang Benyamin, gerbang bagian atas di rumah Tuhan. Hal ini ia lakukan setelah mendengar nubuat yang disampaikan Nabi Yeremia tentang hukuman Allah. Inilah salah satu penderitaan yang dialami Nabi Yeremia karena melayani Tuhan. Perbuatan memukul Nabi Yeremia biasanya sebanyak 39 kali. Dan memasung di pintu gerbang dimaksudkan untuk menghina dan mempermalukan di depan umum. Tindakan memasung juga merupakan tindakan yang sangat buruk karena yang dipasung biasanya adalah orang sakit jiwa atau hewan. Nabi Yeremia mengeluhkan penderitaan yang ia alami sebagai penyambung lidah Tuhan. Ia ditertawakan dan diolok-olok. Kata-kata nubuat Nabi Yeremia tentang Pasyur dipakai sebagai ejekan. Nabi Yeremia mengatakan bahwa nama Pasyur akan disebut sebagai kegentaran dari segala jurusan. Akan tetapi kata-kata ini justru dibalikan untuk Nabi Yeremia dan dijadikan ancaman. Sahabat karibnya sendiri juga menantikan kejatuhannya. Sungguh berat pergumulan yang dialami Nabi Yeremia. Memang panggilan untuk melayani Tuhan biasanya disertai dengan panggilan untuk menderita bagi Dia. Apa yang membuat Nabi Yeremia dapat bertahan? Jelas bahwa Nabi Yeremia dapat bertahan karena anugerah Tuhan, baik yang bekerja di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Anugerah Tuhan yang bekerja dalam diri Nabi Yeremia seperti api yang menyala-nyala. Api ini berkobar dan tidak dapat dipadamkan. Semangat ini membuat ia tidak dapat menolak meskipun harus menderita saat melayani Tuhan. Anugerah Tuhan yang bekerja di luar diri Nabi Yeremia menjaga dan melindunginya dari rancangan orang jahat yang digagalkan Tuhan. Tuhan tidak membebaskan Nabi Yeremia dari penderitaan, tetapi ia diberi kekuatan untuk menghadapi semua penderitaan yang datang dalam hidupnya. Bagaimana dengan Anda?
Apakah Anda sudah melayani Tuhan? Adakah api yang berkobar-kobar dalam diri Anda yang membuat Anda tetap melayani Tuhan dengan setia meskipun ada kesulitan, tantangan, dan penderitaan? Anugerah Tuhan cukup bagi diri Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan yang kecewa, yang menderita, yang mengalami ketidakadilan karena orang-orang di sekitar mereka, bahkan mungkin para pemimpin-pemimpin rohani di rumah Tuhan. Kami datang dan memohon Tuhan, kuatkanlah hati kami, biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah api Tuhan yang menyala-nyala di dalam hati kami tidak membiarkan kami menjadi kecewa, tapi biarlah kami dihiburkan oleh Tuhan sehingga kami boleh tetap setia melayani Tuhan. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat melayani Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.